sahabat sekalian dimanapun sahabat saya berada. Kali ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat. Di antaranya ada Haji Fatmawati, saudaraku Purnomo Husain, Prati Sarah, Trisna Ningrum atau Mbak Sarah, dan juga ada Bang Emil, dan terkhusus kepada saudaraku Yusri Muhammad Ishak, ucapan yang sangat mendalam dan rasa hormat saya kepada saudara dan juga para sahabatku atas segala apa yang telah diberikan, ya, baik yang diperuntukkan untuk masa depan agama ini maupun untuk kepada saudara-saudara kita yang ada di kota Masamba yang terkena musibah. Tak lupa kepada sahabatku, saudariku Murtini, ya, keluarga dari sahabat Yusri Muhammad Ishak. Barakallah alaih. Semoga kita semua dijadikan saudara baik di dunia maupun di akhirat. Yang paling utama adalah Allah memudahkan segala urusan kita dan diijabah setiap doa-doa kita yang baik. Dijadikannya kita sebagai umat Islam yang kokoh dan istiqamah dalam memegang tali ukhuwah agama Islam, dan menjadikan generasi kita adalah generasi yang terpimpin, yang jauh dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan ajaran agama Islam. Yang pada intinya saya mendoakan kiranya kita semua dan juga generasi kita sampai keturunan-keturunan kita tetap istiqomah memegang teguh tali ajaran agama Islam, tidak menduakan Allah, tidak menukar keyakinannya dengan apapun, dan mati dalam keadaan Islam. Begitu juga kepada kita yang ada pada saat sekarang ini. Saya kira seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku, Abang Yusri Muhammad Ishak. Mudah-mudahan Abang sehat selalu, bahagia selalu, dan tetap istiqomah, dijauhkan dari segala mara bahaya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Demikian, salam satu Tuhan, Zulkifli Emabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kobra masuk ganti. Tuyul di sini, silakan. Kok tuyul, bro? Jangan gitulah, nggak elok, bro. Piye kabare, bro? Baik bang, baik. Abang gimana, sehat? Kabar baik, bro. Thank you, bro. Oke, sama-sama. Bang Herdi, saya ada pertanyaan bang. Bisa diskusi nggak? Monggo, bro. Monggo. Itu bang, thank you. Sebenarnya sih pertanyaannya sederhana, cuman saya penasaran aja, gitu loh. Yesus kelak akan mengusir orang di kerajaan Allah di hari penghakiman, ya kan? Tentu abang juga tahu, karena dalil itu santer sekali di dalam kitab abang. Di dalam Matius 7, bahwa kelak nanti Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Orang-orang yang berseru dengan seruan Tuhan kepada Yesus, itulah yang akan diusir oleh Yesus. Nah, ciri-ciri orang yang berseru kepada Yesus Tuhan ini adalah bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, kemudian mereka juga bernubuat dengan nama Yesus. Nah, pertanyaan saya, menurut abang, siapa kira-kira yang dimaksud daripada Yesus dalam dalil tersebut, di ayat tersebut? Silakan. Oke, saya sudah paham, bro. Intinya begini, bro. Yesus di situ punya otoritas. Dia punya otoritas mengusir manusia ke neraka dan membawa manusia ke surga. Artinya dia Tuhan, bro. Ya.
Yang dia usir itu adalah mereka-mereka yang percaya tapi tidak melakukan. Itu yang diusir, bro. Karena di ayat 23 dijelaskan, sangat gamblang dijelaskan di situ, "Enyalah engkau sekalian, hai pembuat kejahatan." Ya, begitu, bro, ya. Jadi yang diusir itu orang-orang yang bermujizat tapi melakukan kejahatan, orang-orang yang memberitakan firman tapi melakukan kejahatan, orang-orang yang bernubuat tetapi melakukan kejahatan. Itulah yang diusir. Artinya tidak ada kejahatan yang tanpa pertobatan itu lolos di mata Yesus. Jadi kejahatan itu harus ada pertobatan. Yang tidak bertobat pasti diusir. Karena jelas di ayat 23 Yesus mengatakan, "Enyalah engkau sekalian, hai pembuat kejahatan." Jadi Yesus punya otoritas, bro. Yesus di situ Tuhan, dia punya otoritas mengusir manusia pembuat kejahatan. Oke, bro? Saya bantu bacakan dalilnya. Matius pasal 7 ayat 21. Yang mana ini konteksnya dimulai daripada ayat 15. Judul konteksnya hal pengajaran sesat. Poinnya di sini adalah daripada ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Tanda tanya. Nah, kata Yesus pada ayat 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah isi dalilnya. Nanti saya fotokan. Jadi gini, Bro Herdi, saya kan tanya sama saudara, ya kan? Di dalam Matius 7, Yesus itu mengusir, Yesus itu mengatakan bahwa yang akan diusir kala itu adalah orang yang berseru kepadanya Tuhan, kan gitu. Kemudian ciri-ciri orang yang berseru itu adalah mereka bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, dan mengusir setan dengan nama Yesus. Kalaupun misalnya saudara mengatakan itu bukti bahwa Yesus itu punya otoritas, oke, nggak masalah. Tapi coba Anda lihat di dalam Matius 20 ayat 23. Ya, Yesus mengatakan, aku tidak punya hak. Aku tidak punya hak dalam kerajaan surga, entah siapa yang di kananku, siapa yang di kiriku. Hanya Allah yang bisa menentukan itu. Itu ada di dalam dalil kitab yang Anda imani sebagai kitab suci. Jadi kalau Anda mengatakan itu Yesus punya otoritas, buktinya di dalam ayat Matius 20:23 itu Yesus mengatakan, aku tidak punya hak untuk mengatakan kamu di kanan atau kamu di kiri. Semua itu yang berhak adalah Hasem, adalah Allah. Itu yang pertama. Kemudian mengenai pertobatan, mengenai Yesus mengusir orang yang berbuat jahat, justru kalau saya melihatnya, Bang, yang diusir itu adalah mereka yang menyeru Yesus, yang bernubuat dengan nama Yesus, yang mengusir setan demi nama Yesus, lalu kemudian bermujizat dengan nama Yesus. Mereka itulah yang dikatakan penjahat oleh Yesus. Nah, yang menurut Bro Herdi, yang dianggap penjahat di sini siapa? Karena sudah jelas dalilnya kan? Kalian semua pembuat kejahatan. Padahal orang ini sudah teriak, bukankah kami menyeru, bukankah kami bernubuat demi namamu, bukankah kami bermukjizat demi namamu, bukankah kami mengusir setan demi namamu. Nah, ini kan ciri-cirinya semua dilakukan oleh orang Kristen. Tapi apa jawaban Yesus kemudian? Kalian semua pembuat kejahatan. Kalian semua. Siapa semua itu? Ya, siapa lagi yang bermujizat mengusir setan bernubuat dengan nama Yesus? Ayo Bang, sekarang kita jujur-jujuran deh. Jadi tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang Abang ingin selamat, sekarang saatnya Abang jujur.
Ada bro, Yesus mengatakan, banyak ayatnya, Yesus mengatakan dalam otoritasnya sebagai Tuhan. Ya, contoh, satu saja ya, contoh, Yohanes 8 ayat 24. Jika kamu tidak percaya akulah Hasem, kamu akan mati dalam dosamu. Lah, manusia mana yang bisa berkata seperti itu bro? Hanya Tuhan, hanya Hasem. Yesus berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, akulah Hasem, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia itu Anihu, ya. Nah, ini nyata, Bro Herdi, ini mau menyesatkan ini. Mana ada Yesus mengatakan kalau kamu nggak percaya akulah Hasem? Nggak ada itu, Bang. Jangan mau menyesatkan, Bang. Itu nggak boleh. Abang boleh tersesat, tapi nggak usah ngajak-ngajak yang lain. Yesus mengatakan, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang dimaksud di sini siapa? Ya, siapa yang dimaksud dengan kata dia di sini menurut Yesus? Ini bukan menurut gereja atau menurut abang loh. Menurut Yesus siapa kata dia yang ditujukan kepada dirinya di situ? Apakah Mesias atau Hasem? Jadi abang tolonglah ya. Ini forum diskusi, banyak orang di sini yang menyaksikan, banyak pendeta yang menyaksikan. Kita dudukkan poin-poin kebenaran pengajaran Yesus secara tekstual dan juga secara ilmiah. Jangan diakal-akali, Bang. Ego eimi itu merujuk kepada apa, Bang? Merujuk kepada bahwa Yesus itu adalah benar-benar utusan Allah. Dialah Sang Mesias. Apakah Bapak itu Sang Mesias? Bukan. Sang Mesias itu adalah Nabi. Awas, tiang. Adalah Nabi. Daud Sang Mesias. Salomo Sang Mesias, Kores Sang Mesias, Harun Sang Mesias, Yesus Sang Mesias juga. Jadi kalau mau ngajar sesuatu, menyampaikan sesuatu, harus berdasar kepada fakta yang sebenarnya. Jadi jangan Anda pelintir-pelintir kitab Anda sendiri untuk menyesatkan. Jangan, Bang. Percuma, karena di sini banyak pakar Bible. Ya, boleh dibilang kelihatannya saya lebih paham daripada Anda. Yesus punya otoritas bro. Bukankah Yohanes 55 ayat 22 mengatakan Bapa tidak lagi menghakimi, melainkan menyerahkan penghakiman terhadap anak. Jadi anak yang menghakimi bro. Anak artinya Yesus. Ya, wujud Yesus, wujud Bapa yang menghakimi, yaitu anak Yesus. Itu bro. Ya, jadi jelas di Matius 7 dijelaskan di situ bro, ada penjelasannya ayat 21 tentang orang-orang memanggil Yesus Tuhan yang bermujizat, bernubuat dan melakukan memberitakan firman. Lalu ayat 22 menjelaskan siapa yang masuk surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ingat, melakukan bro, melakukan. Ya, ayat 23 dijelaskan siapa yang diusir, yaitu mereka yang melakukan kejahatan. Ya, artinya di situ dikatakan mereka yang melakukan kejahatan itu adalah mereka yang hanya mendengar tapi tidak melakukan. Itu yang diusir, ya. Paham ya, Bro? Tunggu dulu, Bang. Saya minta Anda tegas di sini. Yang bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus itu dengan nama Yesus itu siapa, Bang? Kristen atau Islam? Tegas dulu, Bang, tegas. Kita butuh kejelasan di sini. Nanti saya ajarin ke Abang, ya. Kehendak Bapak itu seperti apa? Apakah menyembah Yesus atau menyembah Bapak esensi yang yang bukan manusia dan bukan anak manusia? Abang tegasin dulu, yang bermujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus dan juga mengusir setan demi nama Yesus itu siapa? Islam atau Kristen? Tegas, Bang, yang jujur. Silakan. Ego eimi itu adalah pengertian dari anihu bro. Anihu di dalam Tanakh itu adalah kata-kata sakral yang hanya khusus disematkan buat Hasem. Ya, di dalam Tanakh anihu akulah dia itu adalah kata-kata khusus yang disematkan buat Hasem, sakral buat Hasem, ya. Loh, kalau di gereja Abang mungkin bisa mengatakan seperti itu. Tapi kalau dengan saya, ya tunggu dulu, Bang.
Jangan gegabah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan data. Coba Anda lihat secara perikop dari ayat itu. Akulah dia. Maksudnya apa di sini? Emang siapa yang dicari pada saat itu? Kan jelas orang-orang Yahudi itu bertanya, Bang. Siapa sih dia yang menghidupkan orang? Siapa sih dia yang bisa membuat orang buta dari lahir ini bisa melihat? Orang lumpuh dari sejak lahir ini bisa berjalan? Siapa sih dia? Kemudian dia menjawab, akulah dia. Maksudnya, akulah orang yang menyembuhkan si lumpuh itu. Tapi kemudian muncul golongan Kristen menganggap bahwa itu adalah itu nggak nyambung. Jadi kalau sesama Kristen mungkin Anda bisa mengajarkan itu, tapi kalau kepada orang Islam jangan coba-coba. Makanya saya minta Anda tegas. Ya, orang yang mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, lalu kemudian bernubuat dengan nama Yesus. Itu siapa? Kristen atau siapa nih? Karena kenapa? Dengan pemahaman bahwa ego Aimi itu adalah Hasem, maka membuat abang dan krunya bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, dan seterusnya. Kenapa? Karena menganggap Yesus itu adalah Hasem. Di situ sesatnya. Makanya saya katakan kepada abang, coba tegasin dulu. Siapa yang dimaksud oleh Yesus di ayat itu? Kristen atau Islam? Ego eimi itu adalah pengertian dari anihu, bro. Anihu di dalam Tanakh itu adalah kata-kata sakral yang hanya khusus disematkan buat Hasem. Ya, di dalam Tanakh, anihu, akulah dia, itu adalah kata-kata khusus yang disematkan buat Hasem. Sakral buat Hasem, ya. Loh, kalau di gereja, abang mungkin bisa mengatakan seperti itu. Tapi kalau dengan saya, ya tunggu dulu, Bang. Jangan gegabah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan data. Coba Anda lihat secara perikop dari ayat itu. Akulah dia. Maksudnya apa di sini? Emang siapa yang dicari pada saat itu? Kan jelas orang-orang Yahudi itu bertanya, Bang. Siapa sih dia yang menghidupkan orang? Siapa sih dia yang bisa membuat orang buta dari lahir ini bisa melihat? Orang lumpuh dari sejak lahir ini bisa berjalan? Siapa sih dia? Kemudian dia menjawab, akulah dia. Maksudnya, akulah orang yang menyembuhkan si lumpuh itu. Tapi kemudian muncul golongan Kristen menganggap bahwa itu adalah itu nggak nyambung. Jadi kalau sesama Kristen mungkin Anda bisa mengajarkan itu, tapi kalau kepada orang Islam jangan coba-coba. Makanya saya minta Anda tegas. Ya, orang yang mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, lalu kemudian bernubuat dengan nama Yesus. Itu siapa? Kristen atau siapa nih? Karena kenapa? Dengan pemahaman bahwa ego Aimi itu adalah Hasem, maka membuat abang dan krunya bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, dan seterusnya. Kenapa? Karena menganggap Yesus itu adalah Hasem. Di situ sesatnya. Makanya saya katakan kepada abang, coba tegasin dulu. Siapa yang dimaksud oleh Yesus di ayat itu? Kristen atau Islam? Iya, bro, itu kekristenan. Ya, kekristenan yang hanya mendengar tapi tidak melakukan. Artinya tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Apa itu yang dikehendaki oleh Bapa? Ya, yaitu kasih. Ya, kasih itu tidak boleh pandang bulu, tidak boleh pandang suku, agama atau ras. Kasih itu menyeluruh. Ya, itu. Jika ada orang Kristen meskipun dia penginjil, meskipun dia bermujizat, tapi tidak mengasihi sesama, dia akan dianggap sebagai pelaku kejahatan, ya kan? Karena tidak melakukan kasih. Karena kasih itu adalah syarat keselamatan bagi orang Kristen, ya. Melakukan kasih itu adalah syarat, adalah kehendak Bapa yang diajarkan oleh Yesus kepada umatnya, ya. Paham ya, bro? Oke, yang pertama, alhamdulillah, saudaraku, abangku sudah mengakui bahwa itu adalah Kristen. Berarti bukan Islam. Di dalam kategori apa yang ditekankan oleh Yesus kepada Bani Israel. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua.
tentang kehendak Bapa. Abang lagi-lagi mengatakan kehendak Bapa di situ adalah kasih. Iya toh? Padahal kasih itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Yesus, penyampaian yang disampaikan oleh Yesus. Hidup dan hukum utama dan terutama. Itu menurut Yesus. Tapi kata Yesus di dalam Matius 7, ya, bukan setiap orang yang menyeru, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, apa kehendak Bapaknya Yesus yang ada di surga? Kita teropong orang-orang yang berseru dengan nama Yesus. Berseru, bermujizat, bernubuat, mengusir setan dengan nama Yesus. Mereka, orang-orang ini yang adalah Kristen menurut Abang, menyembah Yesus. Makan babi, tidak sunat, ibadah hari Minggu, menuhankan 3 pribadi. Pertanyaan saya kepada Abang, tolong jujur dan tegas. Apakah semua itu Kristen lakukan atas kehendak Bapa? Apakah semua itu, saya ulang, apakah semua itu dilakukan oleh orang-orang Kristen yang akan diusir oleh Yesus atas kehendak Bapa? Silakan Anda jujur dengan tegas, jangan mengada-ngada. Karena Abang sedang berhadapan dengan saya. Meskipun saya lagi di jalan, tapi insya Allah saya mampu menjelaskan dan juga menerangkan seperti apa yang seharusnya manusia Kristen lakukan, andai saja mereka menggunakan pendekatan akal di dalam mengkaji pengajaran Yesus yang adalah guru untuk Bani Israel. Silakan Abang, jujur, apakah Abang menyembah Yesus, menganggap Tuhan itu ada 3 pribadi, ibadah hari Minggu, makan babi, dan membatalkan hukum Taurat itu atas kehendak Bapa? Silakan. Yohanes 8 ayat 24 itu berbicara tentang siapa saja yang tidak percaya Yesus Tuhan. Mereka akan mati dalam dosanya. Yesus berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu itu artinya orang yang tidak percaya Yesus Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya Yesus Juru Selamat. Itu, kamu akan mati dalam dosamu. Itu kata Yesus. Jadi kamu ini jamak, bro. Jamaknya siapa? Jamaknya orang-orang yang tidak percaya Yesus Juru Selamat. Yang tidak percaya Yesus Tuhan. Ya? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ya? Ini Abang kelihatannya belum sadar kalau sedang berhadapan dengan saya. Ya. Kelihatannya Abang itu cenderung bermain dengan angan-angannya sendiri. Di gereja Abang boleh mengatakan itu, Bang. Bahwa Yesus mengatakan barang siapa yang tidak percaya bahwa aku adalah Tuhan, mereka akan masuk ke dalam neraka. Di gereja mungkin Abang boleh seperti itu. Tapi kalau dengan saya, tolonglah. Ya, dia di situ merujuk kepada siapa? Mesias. Yesus Kristus artinya apa? Yesus Mesias. Orang yang diurapin, Bang. Jadi kalau ada orang yang ditujukan kepada Yesus kala itu, yaitu orang-orang Bani Israel, jika di antara mereka ada yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias, maka dia tidak akan selamat. Jadi tidak ditujukan kepada seluruh umat manusia, Bang. Itu hanya khusus kepada Bani Israel yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, maka dia tidak akan diselamatkan. Nyembah Allah boleh, tapi ketika Nabi Isa atau Yesus datang kepada mereka dan mereka menolak kenabiannya Nabi Isa atau Yesus, maka mereka tidak selamat. Itu yang Abang perlu pahami. Kalau Abang berhadapan dengan jemaat gereja, siswa-siswa sekolah minggu, siswa-siswa teolog kelas S2, boleh Abang promosi seperti itu. Tapi kalau sama saya, janganlah, Bang. Kita udah lama kenal, kan? Nah, sehingga ketika saya nanya kepada Abang, yang saya inginkan itu adalah kejujuran. Abang terbuka. Tadi kan Abang sudah akui bahwa yang diusir kelak oleh Yesus adalah Kristen. Siapa mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa? Nah, sekarang Kristen nyembah Yesus itu atas kehendak siapa?
Ada nggak kehendak Yesus? Nggak ada. Apalagi kehendak Bapa. Itu aja dulu poinnya. Itu aja dulu. Dari situ aja sudah total 100% semua Kristen itu akan diusir. Mau dia menganut ajaran kasih, mau dia ajaran apapun itu, selama dia menyembah Yesus yang bukan kehendak Bapa, selama mereka tidak bersunat yang bukan kehendak Bapa, selama mereka ibadah hari Minggu yang adalah bukan kehendak Bapa, semua mereka dikatakan sebagai penjahat oleh Yesus. Nah, sekarang Anda mau berkelit seperti apa coba? Oke bro, saya ikut alur kamu ya. Saya tanya dulu, menurut kamu bro, menurut kacamata kamu, apa itu kehendak Bapa? Coba. Kehendak Bapa itu adalah keinginan Bapa terhadap Bani Israel. Saya ingin abang menerawang ke Yeremia 31 ayat 33. Atau kalau abang untuk lebih paham, mulai dari ayat 31. Perjanjian lama Allah kepada Bani Israel adalah menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Dan itu sudah ditunaikan, dituntaskan oleh Allah. Lalu kemudian perjanjian baru Allah adalah menanamkan hukum Torah ke dalam batin setiap Bani Israel. Kenapa kenapa harus ada yang dikatakan hukum Torah? Karena hukum Torah itu adalah simpulan dari seluruh kehendak Bapa yang tertuang di dalam firman-Nya yang Musa ajarkan kepada Bani Israel, di mana Bani Israel harus melakukan apa yang menjadi hukum-hukum Allah di dalam untaian ayat-ayat firman Tuhan yang Musa ajarkan kepada Bani Israel. Jadi kehendak Bapa adalah apa yang tertuang di dalam perintah dan hukum-hukum yang tertuang di dalam Torah. Nah, apakah yang saya katakan ini punya dasar kuat? Ya, jelas. Di mana dituangkan dasar kuat itu? Di dalam Yohanes 14 ayat 15. Kata sang pembawa firman adalah, jika engkau mengasihi aku, jika engkau menuruti aku, jika engkau mengakui kenabianku, kerasulanku, kedatanganku, diutusnya aku, maka tentu engkau akan mendengarkan perkataanku, maka tentu engkau akan mendengarkan ajaranku, maka tentu engkau akan mendengarkan hukum-hukum yang aku bawa. Itu adalah sabda Yesus yang terekam di dalam kitab buku yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jelas, andai saja orang Kristen itu melakukan kehendak Bapa, maka otomatis tanpa pandang bulu orang Kristen itu akan melakukan hukum-hukum yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Apa itu? Hukum Torah, di mana hukum itu tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit dan bumi ini lenyap. Itu adalah penegasan Yesus kepada Bani Israel. Jadi kehendak Bapa itu jelas, Bang. Kehendak Bapa adalah hukum-hukum yang dibawa oleh Musa, yang dibawa oleh Daud, yang dibawa oleh Ishak, yang dibawa oleh Harun, yang dibawa oleh Yakub, yang dibawa oleh Salomo, yang dibawa oleh Yesus. Di luar daripada itu, menurut pengajaran Yesus, itu tidak masuk dalam kategori pengajaran yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Itu yang perlu abang pahami. Lah iya bro, Mesias yang dijanjikan itu kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Anak manusia di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14, kepada anak manusia itu diberikan kuasa di bumi dan di sorga, kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Dia akan menjadi raja segala bangsa-bangsa, dan segala bangsa itu akan sujud menyembah dia. Itu adalah anak manusia bro, yaitu Mesias. Mesias yang menjadi raja kekal, Mesias yang menjadi Tuhan, adalah Mesias yang dijanjikan oleh Hasim, Mesias yang disiapkan oleh Hasim, dan Mesias yang diurapi oleh Hasim. Itu ya. Dan Mesias keturunan Daud. Itulah Mesias yang menjadi Tuhan. Kerajaannya kekal sampai selama-lamanya bro, ya. Yesus mengatakan, anak manusia akan turun dengan malaikatnya
turun dari langit untuk menghakimi setiap orang, ya. Dia akan menghakimi layaknya seorang gembala yang memisahkan kambing dan domba. Kambing ditaruhnya di sebelah kiri, domba ditaruhnya di sebelah kanan, ya. Domba dibawanya ke surga dan kambing dibuang ke neraka. Itu adalah otoritas Yesus di akhir zaman, bro, ya. Paham ya, bro? Jadi gini loh bang, jadi lucu gitu loh. Masa sih selevel abang ini harus diajarin dengan saya yang hanya penginjil jalanan? Semua yang abang nyatakan itu tidak ada yang masuk dalam poin-poin pengajaran Yesus. Pertama, Mesias yang dijanjikan. Mesias yang dijanjikan itu apakah Tuhan atau Hasem? Bukan kan? Mesias yang dijanjikan itu adalah seseorang yang membawa Bani Israel keluar daripada masa-masa suram, seperti misalnya Musa, Daud, Salomo. Bukan sosok Hasem yang datang apalagi dilahirkan, dikandung 9 bulan, bukan. Lalu kemudian abang katakan dia adalah anak manusia yang dilahirkan. Nah, disinilah kesesatan berpikir yang kemudian menyebabkan orang-orang ini, orang-orang Kristen itu akan diusir oleh Yesus, bang. Abang kan di awal sudah ngakui bahwa yang diusir kala itu adalah Kristen, karena tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, paparan-paparan abang ini tidak satupun yang menyentuh kepada esensi seruan Bapa, perintah Bapa, kehendak Bapa, nggak ada. Justru Hasem itu mengatakan apa, bang? Allah mengatakan apa? Dia bukan manusia dan anak manusia. Abang sudah mengaku Yesus anak manusia, berarti bukan dia. Apalagi kitab tertua dari kitabnya abang, di dalam Yesaya 61 ayat 9, jelas di sana Hasem atau Allah mengatakan bukan duta, bukan utusan yang menyelamatkan. Sementara Yesus, selain dia adalah utusan, dia juga anak manusia, dia juga adalah nabi, dan dia mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Udah selesai, berarti dia bukanlah Allah. Lalu kemudian kalau kita lebih jeli lagi melihat kitab yang lebih tua, Yesaya 43 ayat 10. Hasem atau Allah mengangkat saksi-saksi untuk menegaskan kepada umat manusia, khususnya kepada Bani Israel. Engkaulah saksi-saksiku, kata Hasem, kata Allah. Tidak ada Allah yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Allah yang dibentuk setelahku. Kalimat ini, kalau ini adalah firman Tuhan, sudah sangat jelas kok. Tanpa menjadi pendeta, tanpa menjadi siswa teolog, tanpa menjadi lulusan teolog, tanpa menjadi S2 teolog, sudah paham kok bahwa tidak ada esensi di luar daripada Hasem, apalagi dalam bentuk manusia, apalagi dalam bentuk roh, apalagi dalam bentuk binatang. Itu tidak ada. Karena penegasan itu datangnya dari kitab yang abang akui sebagai firman Tuhan. Maka sejatinya, kalau abang memang betul mengakui bahwa kitabnya Yahudi itu adalah firman Tuhan, yuk mari saya ajak. Imani kitab itu dengan baik, bahwa tidak ada Allah dibentuk dalam rupa apapun, termasuk dalam rupa manusia yang dikandung oleh manusia. Abang katakan, dia adalah anak manusia. Udah selesai, berarti Yesus bukan Tuhan. Kemudian dia memberikan hidup yang kekal. Betul. Tapi tidak memberikan begitu saja, bang. Hidup kekal yang diberikan oleh Yesus jelas koridornya ada. Syaratnya ada. Tidak diterima, tidak diberi, tidak diambil begitu saja. Jadi mohon maaf, ini saya lagi di jalan, bang. Tapi saya sangat semangat sekali untuk menyelamatkan abang ini dari kesesatan. Ya, syaratnya ada, bang. Harus mengenal satu-satunya Allah yang benar itu adalah Dia yang di surga yang telah mengutus Yesus, dan mengakui dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu kalau keluar dari dua konsep hidup kekal, dua syarat untuk menemukan hidup kekal ini, maka abang tidak akan menemukan hidup yang kekal. Yesus boleh dikatakan sebagai pemilik kerajaan, boleh, silakan. Kerajaan yang kekal, boleh, silakan, nggak apa-apa. Tapi untuk masuk ke dalam kerajaan yang Yesus juga tempati, harus memenuhi syarat yang Yesus ajarkan. Ya. Neraka juga disebut kerajaan Allah, bang. Tapi kerjaan terendah. Ya toh? Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 19 itu jelas sekali dikatakan oleh Yesus. Siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Torah,
dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati kerajaan Allah yang paling terendah alias neraka. Tapi barang siapa yang melakukan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati kerajaan Allah yang paling tertinggi, artinya surga. Jadi jelas, abang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang terendah alias neraka, kalau abang tidak menggunakan akal untuk bisa mengetahui mana kehendak Bapa, mana kehendak Hasem, mana kehendak Paulus. Nah, ini celaka bang, celaka. Ya. Kalau abang tidak bisa keluar dari zona itu, celaka bang. Abang tidak bisa memisahkan antara mana pengajaran Yesus, mana pengajaran gereja. Nah, itu yang perlu abang pahami dengan baik. Bro salah memahami. Di dalam Tanakh ya, nabi-nabi itu tidak semua ditujukan buat Israel. Tidak. Ketika Nabi Elia hadir di dalam dunia, di dalam kitab Raja-Raja ya, dikatakan di sana Israel itu sedang mengalami keguncangan. Mereka mengalami penyakit kusta ya. Nabi Elia datang. Tetapi Nabi Elia tidak menyembuhkan orang-orang Israel, justru menyembuhkan orang yang di luar Israel. Iya kan? Artinya berarti Hasem itu ya hanya Israel saja yang sogong, yang berpikir bahwa Hasem itu hanya Allah mereka. Ya tidak seperti itu. Nabi Elia itu buktinya bahwa Elia itu tidak menyembuhkan satu orang pun orang Israel, tidak. Justru menyembuhkan orang yang di luar Israel. Kedua, Nabi Elisa itu juga datang ketika Israel itu mengalami sakit penyakit. Tetapi Nabi Elisa itu tidak menyembuhkan juga orang Israel, ya. Justru Nabi Elisa itu menyembuhkan panglima dari Persia ya, Naaman namanya. Nah itu bro, jadi kehendak Hasem itu bukan hanya untuk Israel. Israel memang disiapkan oleh Hasem sebagai anak sulung untuk menyambut sang Mesias, untuk menyambut sang juru selamat. Itu bro, makanya Israel itu dikuduskan, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, karena Israel itu adalah perjanjian kekal. Ya, perjanjian kekal untuk menyambut sang Mesias, sang juru selamat. Di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Torah dikatakan di sana, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari bawah Yahudi sampai dia yang berhak datang mengambilnya. Ya, dan dia yang datang mengambil tongkat itu mencuci bajunya dengan anggur dan darah. Itu nubuatannya, bro, ya. Jadi abang ini belajar berpuluh tahun, hasilnya hanya kayak gini. Bang. Jadi gini, awal abang sudah ngakui kan bahwa yang diusir itu adalah Kristen karena tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang yang abang paparkan semua ini itu tidak berdasar kepada kehendak Bapa. Abang bercerita tentang Elia, bercerita tentang Elisa, justru terbantahkan tuduhan-tuduhan orang Kristen lainnya yang mengklaim bahwa tidak ada nabi di luar Bani Israel. Abang sendiri mengaku ada. Ini sudah kontradiksi dengan Kristen lainnya. Tapi saya di sisi itu, abang memang benar bahwa nabi-nabi itu bukan hanya dari Bani Israel. Kemudian Elia, Elisa datang bukan untuk menyembuhkan penyakit yang merebak di kalangan Bani Israel. Lalu kemudian saya tahu itu bang, Elia datang hanya kepada satu orang wanita hamil, wanita janda yang hamil. Kemudian Elisa datang hanya untuk seseorang menyembuhkan dia dan bukan Bani Israel. Tahu saya bang, tahu. Nah sekarang saya ingin jelaskan kepada abang. Ini kaitannya dengan lagi-lagi sesuatu yang diimani oleh orang Kristen di luar daripada kehendak Allah, kehendak Bapa. Apa itu? Mengatakan Yesus itu Maha Pengampun. Padahal yang abang harus pahami di sini adalah ketika orang-orang terdahulu itu memiliki dosa, maka Allah memberikan mereka itu tulah atau kutuk. Nah, kenapa Elia dan Elisa itu tidak menyembuhkan orang-orang Yahudi pada saat itu? Karena Allah sedang menguji orang-orang ini.
Allah di dalam memberikan upah dosa kepada pelaku dosa itu seketika pada saat itu diberilah penyakit, diberilah kutukan. Nah, ketika Elia datang tidak menyembuhkan, itu berarti orang-orang ini tidak diampuni atau belum diampuni dosanya oleh Allah. Makanya Yesus ketika dia mengobati orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, apa kata Yesus? Dosamu telah diampuni. Kenapa? Karena pada saat itu ketika ada orang berdosa, dia dihukum dengan penyakit. Nah, tanda supaya orang itu sudah diampuni dosanya, penyakitnya sembuh. Makanya saya katakan kepada hampir semua debater Kristen, Yesus itu tidak maha pengampun. Yesus hanya mengatakan, dosamu telah diampuni. Yang ampuni siapa? Allah. Yesus hanya tabib, menyembuhkan penyakit. Kalau dia sembuh berarti pengampunan dosa berlaku, pengampunan Allah berlaku pada dia, pada pasien tersebut. Tapi kalau orang itu tidak sembuh, berarti dosanya belum diampuni oleh Allah. Gitu loh. Nah, sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan pertanyaan saya di awal, Bang. Intinya, kesimpulannya, Abang sudah mengakui bahwa Kristenlah yang diusir kelak oleh Yesus. Kristen yang tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang setelah kita berdiskusi dan berdasarkan atas penyelidikan, rupa-rupanya semua Kristen akan diusir. Kenapa? Semua Kristen melakukan amalan-amalan yang bukan kehendak Bapa. Contoh, nyembah Yesus bukan kehendak Bapa itu, Bang. Menyembah 3 esensi pribadi yang dituhankan bukan kehendak Bapa juga. Tidak sunat juga bukan kehendak Bapa. Ya toh? Ibadah hari Minggu juga bukan kehendak Bapa. Makan babi bukan kehendak Bapa. Jadi apa yang menyebabkan kira-kira ada Kristen tersisa untuk tidak diusir? Nggak ada. Semua bakal diusir, Bang. Semua bakal diusir. Semua bakal diusir. Dan ini sekarang Abang sedang mempertontonkan sesuatu konsep iman yang tidak berdasarkan atas kehendak Bapa. Maka sadarlah, Bang. Sadarlah. Abang akan diusir oleh Yesus kelak. Begini, bro. Saya tidak mengatakan ada nabi di luar Israel. Tidak, Elisa itu nabi di Israel. Tapi tujuannya diutus oleh Hasim bukan hanya khusus untuk Israel. Justru Nabi Elia dan Elisa itu tidak menyembuhkan orang-orang Israel yang terkena penyakit di saat itu. Ya, di kitab Raja-Raja itu, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja ada ditulis. Tetapi Elia dan Elisa itu menyembuhkan orang-orang yang di luar Israel. Ya, contohnya siapa ini? Seorang perempuan dan panglima Persia, Naaman, ya. Itu yang disembuhkan. Padahal Israel itu mengalami penyakit. Ya, saya kan membantah, bro mengatakan di atas bahwa Yesus itu diutus hanya untuk Israel. Saya membantah. Utusan Hasim itu tidak serta-merta untuk Israel, toh tidak. Untuk seluruh bangsa. Ya. Kalaupun Israel diangkat sebagai anak sulung, itu hanya tujuan tujuan Hasim untuk menggenapi apa yang dia nubuatkan, apa yang dia janjikan, yaitu tentang juru selamat yang dijanjikannya kepada Adam dan Hawa, dan janjinya juga kepada Daud, itu keturunannya akan menjadi raja kekal sampai selama-lamanya, ya. Dan janjinya juga kepada Abraham tentang keselamatan itu, bro, ya. Jadi ada banyak janji yang digenapi oleh Yesus. Intinya di situ adalah penggenapan tentang juru selamat. Itu, bro. Ya. Kalau itu alasannya, jangan Elia deh, jangan Elisa. Yesus juga menyembuhkan orang Samaria. Wanita Samaria itu Yesus sembuhkan. Tetapi yang Abang harus garis bawahi, kedatangan Yesus itu apa? Untuk menyelamatkan Bani Israel, menyelamatkan dalam arti kata dalam kehidupan kekal, yaitu akhirat. Artinya apa? Ini kedatangan Yesus berkaitan dengan akidah, bukan berkaitan dengan dokter dan tabib, bukan berkaitan antara dukun dan pasien, bukan. Yesus diutus kepada Bani Israel mengajarkan apa? Akidah. Bukan mengajarkan menjadi dokter dan mengajarkan menjadi pasien, bukan. Jadi analogi sederhananya gini.
Saya adalah dokter yang diutus ke Papua, khusus untuk orang-orang Papua. Nah, di tengah perjalanan di bandara, saya ketemu dengan orang Madura. Panas dingin dia, muntah-muntah dia di pesawat. Apakah karena saya ini diutus untuk orang Papua, kemudian ada orang yang minta tolong karena bukan orang Papua, lantas saya nggak bisa ngobatin dia gitu? Bisa bang, bisa. Meskipun SK saya itu diutus ke Papua untuk menyembuhkan orang-orang sakit di sana, tapi di tengah perjalanan ada orang Madura yang juga membutuhkan pertolongan saya. Saya tolong bang, saya tolong. Begitulah Yesus. Meskipun Yesus pada saat itu melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dia lakukan menurut analisa manusia biasa. Kenapa? Coba abang lihat. Ketika seorang wanita Samaria datang kepada Yesus, minta tolong supaya disembuhkan anaknya. Apa kata Yesus? Tidak pantas ya, anjing diberikan makanan dari meja tuannya, kata Yesus. Dia menyebut orang lain di luar suku Bani Israel dengan sebutan anjing. Wanita itu sampai ngemis 3 kali loh bang. Memang benar Tuhan, tetapi bukankah anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya? Kan kasihan kali ini yang kayak gini. Iya toh? Lalu kemudian wanita itu kembali memelas kepada Yesus. Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Akhirnya Yesus dengan bermurah hati menyembuhkan anaknya. Kalau dalam hal proses menyembuhkan, Yesus itu boleh menyembuhkan siapa saja, boleh. Tetapi dalam hal pengutusannya dia, yang ditugaskan oleh Allah kepada dia, dia mengakui hampir lebih 10 ayat Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Seruan Yesus tidak pernah untuk non-Israel. Seruan Yesus senantiasa selalu berteriak, dengarlah wahai Israel, dengarlah wahai Israel. Dia tidak pernah mengatakan, dengarlah wahai Kristen, atau dengarlah wahai Islam. Gak ada. Yesus hanya datang diutus oleh Allah untuk kepada Bani Israel. Bahkan sejenak sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus berseru penegasan, dia tegaskan kepada ke-12 muridnya untuk tidak keluar dari bangsa Israel, apalagi ke bangsa Indonesia. Di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, ini udah sering saya sampaikan bang. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar mereka tidak keluar dari bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria, melainkan murid-murid ini diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kalau ada Yohanes, ada Matius, ada Petrus yang kemudian mengajarkan ajaran keluar daripada non-Yahudi atau non-Israel, maka mereka jelas adalah murid yang murtad, murid yang durhaka, murid yang sesat, karena tidak mengikuti anjuran Yesus untuk tidak keluar dari pengajarannya kepada Bani Israel saja. Itu harus dipahami dengan baik bang. Jadi abang, saya harus mengucapkan terima kasih banyak. Abang sudah mengakui bahwa yang kelak akan diusir oleh Yesus adalah orang Kristen. Dan yang kedua, abang sudah mengakui yang diusir itu adalah orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Dan saya simpulkan, semua Kristen yang ada di belahan bumi ini tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka menyembah Yesus atas kehendak Paulus. Mereka makan babi atas kehendak Paulus. Mereka menuhankan Yesus atas kehendak Paulus. Mereka ibadah hari Minggu atas kehendak Paulus. Mereka tidak sunat atas kehendak Paulus. Maka yang mereka sembah, apa yang tertera di dalam Matius 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Dan pasti aja karena Paulus itu ternyata juga mengaku bapak. Kalau kita menerawang ke Galatia 2 ayat 20, Paulus mengaku bersatu dengan Yesus, Yesus mengaku bersatu dengan Bapa. Karena Yesus mengaku bersatu dengan Bapa, itulah alasannya kemudian orang-orang Kristen menuhankan Yesus. Itu dengan dasar itu pun saya akan katakan bahwa Paulus juga itu adalah Tuhan. Paulus juga itu adalah Bapa. Paulus itu juga adalah Yesus, karena dia juga bersatu dengan Yesus. Galatia 2 ayat 20. Jadi saya mengajak abang, sebagai penginjil jalanan, yuk mari kita mengikuti instruksi Yesus, bahwa mengasihi Allah wajib dengan menggunakan akal budi. Bukan dengan imani saja,
apalagi dengan akal-akalan. Begitu, Bang. Bro, intinya Yesus berkata anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Oke? Paham ya bro? Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 25 sampai 26, ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikut aku dan mereka pasti akan diselamatkan. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari tanganku. Itu kata Yesus, bro. Oke, bro? Ya. Jadi gini, Bang. Yesus berkata, tapi itu kan karangan orang, Bang. Iya toh? Maksudnya gini, ya anggaplah itu adalah perkataan Yesus. Tapi coba abang lihat. Dan coba abang dengar baik-baik. Anak manusia. Nah, itu sudah menjawab. Hasem itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Di dalam kitab bilangan kan jelas seperti itu. Kemudian abang mengatakan, Yesus adalah anak manusia yang datang untuk menyerahkan, yang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Memang benar, makanya Yesus disebut guru, karena dia melayani. Itu bukan untuk dilayani, tapi melayani, artinya mengajarkan. Dia mengakui, dia menerima firman. Apa yang dia lakukan, itu jangan dipercaya. Kalau yang dilakukannya itu bukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah untuk dia lakukan. Apa yang dikatakan, jangan percaya apabila apa yang dikatakan oleh Yesus itu bukan perkataan menurut Allah yang telah mengutus dia. Makanya dia mengaku, pekerjaanku bukan dariku, tetapi aku melakukan sesuai dengan perintah Bapakku. Perkataanku bukan dariku, tetapi aku berkata sesuai apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12 ayat 49 dan seterusnya. Yohanes 5 ayat 30 dan seterusnya. Jadi Yesus itu memang untuk melayani. Makanya dia mengajarkan Bani Israel untuk apa? Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Apa resepnya mendapatkan hidup yang kekal? Pertama, mengimani Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Kedua, mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Dari tadi abang sudah ngaku dia adalah anak manusia. Udah selesai. Berarti dia bukan Hasem. Kemudian abang mengatakan Yohanes 10 ayat 25 ayat 26. Bukan ayat 25-26, Bang. Yang abang maksud itu ayat 27-nya. Yesus mengenal domba-dombanya. Domba-dombanya mengenal Yesus. Dombanya mendengarkan perkataannya dan mengikuti perkataan Yesus. Nah, Kristen nyembah Yesus mendengarkan perintah siapa? Makan babi mendengarkan perintah siapa? Kemudian ibadah hari Minggu mendengarkan perkataan siapa? Tidak sunat mendengarkan perkataan siapa? Membatalkan hukum Torah itu mengikuti perkataan siapa? Jadi apa yang Kristen lakukan diusir oleh Yesus karena semua yang dilakukan oleh Kristen itu bukan atas perintah Bapa, melainkan perintah Paulus. Coba abang teliti lagi deh. Ada yang kurang kayaknya. Abang menjabarkan dari tadi itu, sepanjang jalan ini, abang menerangkan itu semua ajaran yang bertentangan dengan yang Yesus ajarkan. Coba deh, Bang, kita ini kan orang dewasa, Bang. Dan diskusi kita ini akan disimak oleh ribuan manusia, Bang. Nah, layaknya kita ini sebagai orang yang beragama, mewakili agama kita masing-masing, cobalah kita kedepankan kejujuran itu untuk kita sampaikan kepada orang banyak. Jangan yang sifatnya dusta, jangan yang sifatnya doktrin, jangan yang sifatnya mengelabui gitu loh. Ya, abang di dalam kitab abang dikatakan Allah bukan manusia dan anak manusia. Selesai. Abang kemudian katakan Yesus adalah anak manusia yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Udah selesai. Berarti apapun ceritanya, seindah apapun kalimat yang disusun untuk dinobatkan kepada Yesus, Yesus tetap saja bukan Tuhan. Jadi menyembahnya
perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Bapa, sehingga mereka yang menuhankan Yesus kelak semua diusir, sesuai dengan pernyataan abang sendiri bahwa yang diusir kelak oleh Yesus adalah mereka Kristen yang tidak melakukan kehendak Bapa. Udah seperti itu, Bang. Oke bro, saya pamit dulu ya. Saya udah mau rehat bro. Udah capek. Nanti kita lanjut besok lagi ya bro. Thank you sudah meluangkan waktu berdiskusi. Oke, selamat malam semua ya. Oke, abangku Herdi, terima kasih atas waktunya. Silakan istirahat. Tapi tumben, baru kali ini abang mau istirahat, padahal di sini baru jam 9 loh bang. Ya tapi nggak apa-apa lah. Yang penting abang sudah sadari bahwa kelak yang diusir oleh Yesus itu adalah Kristen. Itu dulu bang. Itu poin terpenting bang. Dan itu tolong ditelaah semua pernyataan-pernyataan saya, perkataan-perkataan saya. Ini juga saya masih di jalan bang. Kebetulan habis ngantar ponaan dari dokter gigi. Daripada saya lama ngantri kan, mending saya menginjili, ya kan gitu. Hitung-hitung pahala bang. Mengajarkan manusia untuk supaya bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Karena kenapa bang? Mau siapapun itu, Kristen, Hindu, Buddha, dan apapun ceritanya, mereka semua memiliki hak untuk mendapatkan hidayah dari Hasem, dari Allah yang berfirman kepada Nabi Musa dan kemudian berkarya kepada Khatan Nabiyyin. Ya, jadi silakan bang istirahat. Tapi harapan saya mudah-mudahan abang bisa menyadari bahwa Allah tidak menghendaki apa yang abang lakukan selama ini. Sebaliknya, Islam melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dikehendaki oleh Yesus, apa yang dipersyaratkan oleh Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa itu? Menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar, kemudian mengakui Yesus sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Jadi ya saya pun akan pamit bang, ya. Hanya saya ingin mengatakan seperti ini, kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka Islam akan tetap diselamatkan. Kenapa? Karena Islam telah melakukan apa yang Yesus ajarkan, yaitu Islam mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Udah, selesai. Jadi Yesus itu Tuhan ataupun bukan Tuhan, Islam itu akan tetap masuk ke dalam surga. Karena telah mengakui ajaran Yesus, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Karena hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengakui Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kami umat Islam mengakui Yesus itu adalah utusan Allah. Kalaupun dia itu adalah Tuhan menurut Kristen dan juga menurut Yesus, itu Yesus tidak ajarkan. Berarti Islam tidak salah karena tidak menuhankan Yesus. Kemudian, kalau Yesus itu ternyata bukan Tuhan, maka lebih lagi, Islam akan tetap saja selamat, Islam akan tetap saja masuk ke dalam kerajaan Allah, karena sudah sesuai dengan pengajaran Yesus bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Bagaimana dengan Kristen? Kalau Yesus itu adalah Tuhan, Kristen tetap saja akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak sunat. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Kalau Yesus itu Tuhan, tetap saja Kristen akan masuk ke dalam neraka. Nah, kalau Yesus itu ternyata utusan Tuhan, bagaimana dengan Kristen? Jelas, itu tidak diragukan lagi. Kekal di neraka, menjadi bahan bakar api neraka. Saya kira seperti itu bang. Terima kasih banyak dari saya. Mudah-mudahan masih ada harapan untuk abang dapatkan hidayah. Salam satu Tuhan dari saya, Zulkifli M. Abbas. Terima kasih.